Yang soal itu ya, Bu. Gudang regional sudah selesai? Yang soal, Bu. Iya, betul. Untuk menentukan gudang regional. Bukan gudang regional, distributor ya. Gudang distributor ya. Dari ada 2 manufaktur, kemudian di situ ada 3 market kalau nggak salah. Sehingga di mana gudang distributor itu harus didirikan. Nah itu. Itu sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan? Boleh di-share linknya? Yang Ibu, 2. Ya. saya kan nggak bisa share screen, tapi pekerjaan saya, kalau saya kirim ke teman saya, terus minta tolong share screen, boleh nggak Ibu? Boleh, silakan. Boleh Ibu minta linknya? Google Drive-nya, maaf. Yang merancang jaringan rantai pasok. Nah, tugas ini sudah dibuat sama kalian? Ibu minta ya, Google Drive-nya ya. Sudah Bu, tapi ini Bu, belum ada gambarnya. Boleh minta waktu nggak Bu? Buat Sampai kapan? bikin grafiknya. Sampai kapan? Sampai kapan ya? Sampai kapan? Kalau buat gambarnya, soalnya kurang paham Bu, bikin gambarnya. Gambarnya Tapi kan kalau kalian sudah menentukan titiknya, di mana akan didirikan, udah aja langsung. Tinggal digambarkan dari hasil yang terakhir, iterasi terakhir, itu didapatkan di titik berapa. Udah, itu aja. Iya Bu, bisa share screen. Soalnya saya ngerjainnya juga di satu deret gitu sih Bu. Ya. Yang itu. Sebentar ya Bu, saya minta tolong share screen dulu. Soalnya saya lagi pakai HP Bu, mau pergi. Oke. Siap-siap. Ya.
Siapa silakan? Boleh dipercepat? Tugas yang pertama belum, ya, yang merancang jaringan rantai pasok. Tugas Ini yang tugas kedua, yang punya Tere ya, Bu? ya silakan. Udah kelihatan, Ter? Belum. Nah, oke. Mau lagi loading? Oke, udah. Ini yang mana ini? Itu tugas yang kedua, Bu. Yang di PPT kalau nggak salah. Yang kayaknya yang tadi deh. Iya, Bu, ya. Bentar, saya cek dulu ya. Titiknya itu di titiknya di 38, 82, 25, 64, 88 ya. Oke ya, Iya, siap. Ibu. Oke. Nah, apa yang mau ditanyakan? Silakan, Tere. Ini kan suruh bikin titik yang di gambarnya itu kan, Bu. Nah, itu tuh dilihatnya dari X1N-nya itu kan, tapi yang paling akhir doang apa gimana, Bu? Biar ngegambar titik-titiknya kan ada banyak, Bu. Kan gini posisinya, Teresia kan di iterasi yang pertama, ya iterasi ke-0, maaf. Ini kan diasumsikan bahwa titik X dan Y, ya, titik X dan Y-nya tuh Y0 dan Y0-nya kan masih di titik 0,0 ya, di iterasi ke-0 itu. Makanya mendapatkan hasilnya berapa ini? X yang baru, Y yang barunya mana? Yang di iterasi 1 ya, Bu? Ya, yang mana ini? 3,9492 Mana, di mana? Y1. Ibu lihatnya di mana? Oh, ini. 394 dari mana? 3,94 itu dari mana? Ini, Bu, dibagi antara yang X-nya itu artinya yang CVX per J1 Disebutin. ya. Disebutin aja. Oh, Disebutin. dari X0N-nya dibagi sama JI yang udah dihitung, terus yang Y1N-nya itu dari Y0N dibagi yang JI dibagi itu, Bu. Ini kan kalau yang X-nya itu dari yang 2296 dibagi 581 gitu ya. Yang Iya, titik dari Y, 5,52 ya. Terus yang titik dibagi Y-nya 3082,43 dibagi 581 ya. ya, betul, Bu. Baik, menghasilkan di total cost-nya 30.324. Oke, terus iterasi berikutnya terjadi penurunan. Coba terus ke bawah. Ini nggak bisa ke bawah? Kayaknya sedang loading ya, Bu ya. Oke. Bisa?
Bisa ini, Tere? Sebentar Bu, coba saya buka laptop sebentar deh Bu. Yang lainnya ada kendala nggak? Yang lainnya silakan. Selain Teresia, ada yang masih terkendala nggak paham? Nanti ujian ada loh satu soal ini. Kalau nggak paham silakan. Delziba bisa, ya. Sania, Belum Bu, Des. saya juga belum paham Bu. Oh iya, waktu kenapa belum paham? Sebelah mana, sayang? Sebelah mana nggak pahamnya? Sebentar Bu. Yuk. Tere, udah bisa Tere? Ini saya sedang coba buka Bu, saya coba masuk di laptop. Sebentar ya Bu. Ya. Zara nggak apa-apa Zara, coba gua ini aja, saya iniin aja. Stop share aja, Tar. Iya, coba gua ini, coba. Bentar ya. Udah ke share screen belum Ibu? Sudah. Oh, Belum. jadinya yang mana? Nah, oke, siap. Yang ini apa yang sebelumnya dulu? Yang mana yang mau dibahas? Oke, boleh. Yang sebelumnya coba tugas 1. Oke. Tere, coba Tere dijelasin ya, sehingga temannya pelan-pelan ya ngejelasinnya. Sambil Ibu mantau. Biar temannya yang lain coba fokus ya melihat yang dikerjakan oleh Tere. Silakan Tere. Jadi di sini ada X0N, iterasinya tuh 0 masih 0. Terus yang ini juga Y0N, iterasinya masih 0. Nah, di sini kita punya datanya itu yang XI, YI, VI, CI itu ada di soal. Nah, yang perlu kita cari itu JI-nya. Nah, gimana rumusnya JI? Rumus JI itu ini guys, SQ, RT. SQ, RT itu akar ya Bu ya? Ya. Ya, akar. Ya, betul, akar ya. Artinya akar dari X0N, kita tinggal masukin aja X0N, terus dikurangin XI dari data XI-nya, terus dipangkatin 2. Nah, terus ditambah sama jumlahnya Y0N dikurangin sama YI, terus dipangkatin 2. Nah, ini kita tinggal masukin rumus ini, terus kita enter aja. Nah, terus kita kalau udah ada satu yang paling atas ini, kita tinggal drag ke bawah aja dengan rumus yang sama, nanti dia nyesuaiin sendiri kan. Nah, habis kayak gitu, untuk nentuin X0N, Y0N selanjutnya, kita harus cari ini, X0N. Rumusnya itu CI dikali VI dikali XI dibagi JI. Nah,
Ini tinggal kita pencet-pencet aja sama dengan, terus dalam tanda kurung, itu dikalikan semua dengan rumus yang tadi di atas ini, terus dia dibagi sama JI. JI di mana? Ya dari data JI. Udah, ini tinggal drag juga sama ke bawah. Tapi cuma sampai sini, karena kalau sini beda lagi rumusnya. Nah, terus di sini juga sama, tapi dengan rumus yang berbeda. Kalau tadi kan kita menghitung X-nya, jadi kita pakainya CI dikali FI dikali XI. Kalau ini, karena dia Y, jadi yang dihitung tuh Y-nya CI dikali FI dikali YI dibagi sama JI. Terus kita terakhir itu kita nyari JI-nya. Ya Bu ya, bener kan ya? Ini rumus JI-nya yang baru ya? Ini apa sih Bu namanya? Kalau ini kan Mana? X0N, Y0N. Nah, yang ini apa Bu? Sama kan dari rumusnya dia Oh, kan, untuk nyari TC-nya ya, Bu? iya betul. Oh, oke. Ini buat JI-nya kita cari lagi rumusnya CI dikali FI Bukan sayang. Ini untuk mencari X1N. Kan Oh, rumusnya untuk mencari X1N ini kan rumusnya adalah total dari CI VI XI dibagi JI dibagi ini total CI VI dibagi JI. oh ini artinya total Sum itu total, iya. Iya total. Betul. total dari apa Bu yang ini, Bu? Saya soalnya Boleh di stop dulu, boleh di stop dulu. Stop boleh. dulu, coba Teresia di stop sebentar ya. Ibu akan masuk ke ininya. Nah ini. Sebentar, Ibu share dulu ya. Nah, kita kan mau mencari rumus ini. Nah, kita kan mau cari rumus ini, sayang. Nah, ini. Kan kita akan menentukan koordinat lokasi yang akan kita bangun itu nanti di mana. Rumusnya itu X0N itu adalah sigma CI VI dikali XI dibagi JI dibagi sigma CI VI dibagi JI. Nah kan untuk memudahkan makanya kita cari dulu yang ini. Ya, nanti dibagi dengan ini. Sama yang Y juga. CI VI YI dibagi JI dibagi CI VI dibagi JI. Jadi ini tuh untuk mencari X0N dan Y0N, yaitu koordinat X dan Y yang akan dihasilkan nanti. Di rumusnya kalau di Excel kita pilah-pilah supaya gampang nanti. Ini dulu satu, ini dulu satu, baru ini satu. Nanti tinggal dibagi. Gitu. Untuk mempermudah aja sih sebenarnya ngitungnya. Paham? Paham? Iya, Masih paham, Bu. Oke, baik. Ya. Coba sekarang masuk lagi punya Teresia. Oke, sebentar Ibu. Aduh, Firza itu profilnya Marjan itu ya bikin seger. Nah, ini ya nggak apa-apa mah, nggak apa-apa. Ya, silakan. Iya Ibu, ini kan lanjut ya Bu ya. Ya. Terus habis kita ketemu ini urutan-urutan di lainnya tadi, kita bisa ngitung TC, total cost-nya. Rumusnya CI dikali VI dikali JI. Nah, tuh. Terus udah nih sama di drag. Nah, terus akhirnya untuk mencari X1N iterasi yang baru kita totalkan dari tiap-tiap tadi yang X0N ini kita jumlahkan, terus Y0N-nya kita jumlahkan, JI yang ini juga kita jumlahkan, dan TC-nya juga gitu. Nah, terus kita baru bisa mencari iterasi selanjutnya. Rumusnya itu X0N atau nilai X dibagi sama JI yang ada di sini, total JI-nya. Sedangkan kalau mencari yang Y itu pakai pakai total yang Y dibagi sama total JI gitu Bu. Ya.
Ibu-ibu ini ya, Ibu menambahkan dari yang Teresia ya. Jadi yang pertama di titik iterasi pertama kita tempatkan bahwa kita akan menentukan gudang regional itu ya, atau di sini distributor itu di titik 0,0. Jadi asumsi dulu yang pertama, karena kita nggak tahu mau di mana ini gudang akan ditempatkan. Maka diasumsikan untuk iterasi yang ke 0 ini adalah di titik 0,0 ya. Nah, di titik 0,0 ini kalian bisa dapatkan dari XI sampai CI tadi sudah diketahui. JI adalah menghitung dua lokasi. Ya, cara menghitung dua lokasi tadi sudah dijelaskan Teresia. Nah, sekarang kita ini akan menghitung kira-kira mau ditempatkan di titik mana sih koordinatnya? X0N. Cara mencari X0N tinggal kita sum ya, ini di total dibagi dengan yang ini ya, yang sigma CI VI JI itu didapat 3,94 ya. Yang keduanya yang Y0N itu didapat dari sigma yang 3082 dibagi 581, maka didapatkan hasilnya 5,30. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa koordinat titik baru gudang distributor itu akan ditempatkan di 3,9 dan 5,3. Namun apakah ini sudah yang optimal? Belum tahu. Kita lihat terjadi nggak penurunan kos. Nah, Teresia menghitung sampai iterasi ke berapa, Tere? Ini terjadi penurunan, ya. Iterasi kedua turun lagi terus ke bawah sampai di Kemarin ke berapa? Ibu bilang kalau komanya udah ini sama persis Bu, jadi saya Ya, siap. Oke, betul. Nah, Teresia melihat bahwa penurunan yang terjadi memang belum terjadi peningkatan kos, tapi di sini di iterasi ke berapa itu, Tere? 15 Bu. Nah, di iterasi ke-15 dan ke-16 itu nilainya tidak ada perubahan. Tetap di total cost-nya itu 11.954. Dengan titik-titik koordinatnya adalah di 3, berapa? 0,8 dan 5,17. Udah selesai. Tinggal digambarkan sama Teresia nanti titik-titik koordinat yang 38, 82, 25, 64, 88 dan tempatkan gudang regionalnya itu di titik 3,085 dan 5,179. Gitu, Tere. Udah selesai. Kalau untuk penggambarannya sendiri itu artinya cuma yang terakhir itu Bu, yang 3,08 sama 5. Betul. Boleh. Boleh Teresia mau yang di 3,11 sama 5,18, boleh. Nggak terlalu jauh kok ini. Ini kan 308 juga 3,08 kalau kita bulatkan kan 3,1, sama aja. 5,17 juga kita bulatkan 5,2. Boleh. Jadi silakan mau berhenti di 14, iterasi ke-14 atau ke iterasi ke-15 boleh saja. Ibu betulkan kok kalau ujian nanti. Gitu. Oke, paham? Tere? Bentar, mana mic-nya ya? Paham Ibu. Paham. Coba sekarang Teresia tanya ke teman-temannya, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan, Tere. Mau ada yang mau ditanyakan nggak guys? Udah paham, Ter. Oke, makasih teman-teman. Nah, ini mau dikumpulkan kapan berarti terakhir? Supaya nanti Ibu dapat Google Drive-nya. Kesepakatan bersama. KM silakan atau Tere silakan mau disepakati hari apa? Kalau Kamis boleh nggak, Bu? Kalau Kamis boleh nggak, Bu? Boleh lah. Kesepakatan aja ya, sama-sama bareng semua ya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Siap. Coba sekarang soal yang kedua, Tere. Lanjut, soal yang kedua, Tere. Yang demand management. Oke, sebentar Ibu. Ya. Ini ya Bu. Ya, oke. Tere sampai mana menyelesaikan kemarin? Kemarin kan ini dia soal perbandingan double moving average-nya. Saya udah kerjain sampai yang sini Bu. Nah,
Terus soal selanjutnya, ini kan kalau kemarin emang Ibu ajarin error ini juga Ibu sekalian aja. Putus-putus, Tere. Putus-putus. Ya, oke. Ya, oke. Ini sudah yang double moving average sudah dihitung ya. 1, 2, 3. Oke. Yang eksponensial smoothingnya mana, Tere? Tere, halo? Itu masih di mute, Tere. Halo Ibu, maaf Ya. Ibu, sinyalnya terputus. Ya, kalau yang eksponensial smoothingnya udah dikerjakan sama Tere belum? Ini Bu, udah kemarin bareng-bareng sama Ibu kan ya? Mana? Ini oke. Nah, oke, ini AT, BT, FT plus M, ini EI, oke. Di sigma, udah di sigma, coba di sigma, Tere. Sekarang. Yang error, yang error. Oh, yang errornya aja. Errornya aja ditotalin. Di sum ya, Bu? Ya, betul. Udah Bu, tapi saya tuh di sini sumnya. Salah ya, Bu? Ya nggak apa-apa. Udah itu? Rumusnya sama kayak yang double moving, Bu? Iya. Oh, artinya benar. Iya, sama, Bu. Ini Udah. rumusnya. Oke. Berarti lihat jumlah errornya kan begitu besar ya kalau kita menggunakan exponential smoothing ya. Iya, Ibu. 109. Sedangkan pakai double moving average jadi berapa errornya? Minus ya. Berarti yang kita ramalkan menggunakan metode apa? Double moving ya, Bu? Nah, double moving average karena errornya lebih kecil. Silakan sekarang bulan Juni 2022-nya, Tere. Juni 2022. Di mana, Bu? Di sini? Tulis, ya, oke. Sekarang Juni 2022. Juni 2022. Nah, berarti yang FT plus M-nya tuh. FT plus M yang di bawah sekarang. Oke, berarti tinggal tarik ke bawah sekarang. Enggak, tinggal narik aja dari sana, dari atas. Coba. Jadi berapa? Nah, itu ya. Ini tuh berarti kan ini ditambah ini simpan di sini. Ini tambah ini. Berarti 2175 dikurangi iya. Iya. Jadi kurang lebih untuk bulan Juni 2022, maka si distributor harus menyiapkan ya barangnya sebanyak 1.886 produk. Udah selesai. Seperti itu, Tere. Oh, jadi yang kan ini soalnya buat artinya cari error terkecil kita udah nentuin, jadi tadi double moving average. Nah, bulan Ramadan, bulan Mei, Bu, ini bukannya Mei atau Mei ya, Mei 2022 ya. Tarik dari atas aja. Ya, oke, Bu. Nah, udah selesai. Jadi berapa jumlah yang harus disiapkan Mei 2022 yaitu sebanyak 1886 produk. Udah selesai. Oke. Terus nggak usah dihitung. Ini nggak usah ditarik bawah lagi errornya gitu. Nggak usah. Udah itu aja selesai. Oke, selesai ya 2 soal ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Coba Tere dipandu. Temannya ada yang mau ditanyakan. Tere. Iya, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada nggak yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada berarti hari ini mulai presentasi ya kalian ya. Kelompok siapa yang duluan presentasi tugasnya? Nanti hari Kamis sekalian dikumpulkan yang ini ya Tere ya. Jadi ada 2 ya. Yang lain juga ya. Dikumpulkan yang tugas merancang jaringan rantai pasok yang pertama di Google Drive-nya. Kemudian yang kedua yang ini, yang tadi. Atau kalian dibuat aja sheet 1-nya untuk yang kayak Teresia tadi. Sheet 1-nya untuk yang tugas merancang jaringan rantai pasok. Sheet 2-nya yang demand management tadi, yang forecasting. Gitu. Boleh, silakan.
Ya, silakan sekarang untuk presentasi yang pertama KM siapa yang maju? Kelompok siapa kemarin sudah diundi? Kelompok siapa yang maju duluan? Presentasi siang ini? Boleh mulai dari kelompok 1, Bu. Oke, silakan kelompok 1 boleh. Kelompok 1 presentasi, kelompok 2 dan 3 siap memberikan pertanyaan. Boleh. Yuk. Sudah siap kelompok satunya? Halo, kelompok 1. Iya Ibu, sebentar lagi siapin file sebentar. Oke. Oke, kelompok 2 dan 3 siap. Silakan presentasikan. Saya izin mulai ya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat, pada Ibu Erna selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar logistik dan supply chain, dan selamat siang untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai rantai pasok. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Arela Janicita sebagai moderator, Baiti Janah, Al-Kaisar Rohmotuah, dan Syafira Anissa Putri. Selanjutnya akan dijelaskan kepada. Baik, terima kasih Zea atas waktunya. Di sini ada supply chain dari sarden. Supply chain dari sarden itu untuk tier satunya nelayan ikan, kemudian di tier 2-nya kepada supplier ikan, di yang kedua perkebunan tomat, kemudian kepada supplier tomat, yang ketiga perkebunan bawang, kemudian kepada yang keempat tambak kepada pabrik garam, petani tebu kepada petani gula, perkebunan cabai kepada supplier cabai, penghasil aluminium kepada pabrik kaleng. Tier 1 dan tier 2 ini kemudian disalurkan kepada pabrik sarden yang akan diolah menjadi produk dan kemudian akan disalurkan lagi kepada distributor dan kemudian akan disalurkan lagi kepada retail. Next. Rantai pasok sarden sendiri ini seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, dari petani dan supplier, kemudian disalurkan kepada pabrik sarden untuk diolah menjadi produk, kemudian setelah produk tersebut jadi disalurkan kepada distributor, kemudian distributor menyalurkan kepada retail, dan yang paling terakhir disalurkan kepada konsumen akhir. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anur. Kepada Anur dipersilakan.
Yang slide ini third party logistik Sarden, layanan logistik yang termasuk third party logistik ada freight forwarder, yaitu usaha yang mengurusi pengangkutan dalam pengiriman dan penerimaan barang ekspor dan impor. Yang kedua ada perusahaan kurir, yang ketiga ada non logistik, contohnya PT Indomaya Mas sebagai salah satu perusahaan yang memiliki layanan distribusi sarden di Indonesia. PT Indomaya Mas sebagai pergudangan dan Punina Logistik sebagai perusahaan logistik dan selanjutnya ada reverse logistik sarden. Yang pertama petani dan supplier ke pabrik sarden, distributor, lalu ke retail, lalu ke konsumen akhir, di konsumen akhir di recycle, lalu dikirim ke pabrik daur ulangnya. Selanjutnya, key issue sarden. Berita hoax di sosial media mengatakan bahwa cacing hidup dalam produk sarden kaleng. Permasalahan terjadi dikarenakan konsumen yang tidak mencari kebenaran berita terlebih dahulu dan mudah termakan hoax. Next, selanjutnya strategi menyelesaikan key issue sarden. Pertama, memberitahu kepada masyarakat bahwa faktanya cacing tidak akan bertahan hidup melalui proses pengalengan. Kedua, bukti nyata melalui video atau lainnya yang bisa mengembalikan kepercayaan para konsumen dan tidak ada lagi berita hoax yang meresahkan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum yang lain bertanya, Ibu komen dulu ya untuk kelompok ini ya. Jadi mohon diperhatikan bahwa key isunya itu bukan terkait dengan hoax ya, ataupun bukan terkait dengan masalah kesehatan. Bukan. Yang saya harapkan key isunya ini adalah bagaimana cara mendapatkan ataupun mendistribusikannya. Apakah terjadi di situ gangguan dalam setiap rantai pasoknya ya, atau memang terjadi kendala pada saat pengiriman barang dan lain-lain. Itu yang saya harapkan. Jadi kita akan melihat dari kegiatan logistiknya, bukan dari masalah kesehatan. Karena kalau tadi masalah kesehatan, itu bukan tugas kita orang logistik. Tapi itu mah tugasnya BPOM, ya, yang mengawasi terkait dengan masalah kesehatan, gizi, ya. Kemudian juga bukan masalah bagaimana kita supaya barang ini menjadi menjadi laku gitu ya, apakah variasi dari sardennya atau apanya, bukan, itu juga bukan ranah kita, bukan. Tapi ranah kita adalah kemarin sudah belajar dalam kegiatan logistik, apa saja dalam kegiatan logistik itu. Satu, kita mempelajari masalah aktivitas pergudangannya, aktivitas distribusinya, aktivitas transportasinya, ya, ataupun masalah pengadaan barangnya. Dan inventory mungkin ya, persediaan juga di sini penting juga. Nah, ini yang saya harapkan. Jadi key isunya ini nggak masuk kalau mengaitkan seperti ini. Kemudian selain key isunya ya yang tidak sesuai, tadi juga untuk rantai pasoknya, ya, rantai pasoknya di reverse logistik itu kaitannya kan dari hilir menuju ke hulu ya, kalau reverse logistik tuh. Ketika sarden itu sudah
misalkan ya dalam keadaan expire date misalkan udah nggak digunakan lagi nih karena expire date gitu. Nah terus bagaimana diolah kembali oleh pabrik kan gitu kan? Jadi rantainya bukan dari depan ke belakang, tapi bagaimana dari belakang ini bisa akhirnya dimanfaatkan kembali. Ada nggak sih pengolahannya kembali setelah nyampe di retail dalam kondisi dia sudah expire date misalkan? Atau kalengnya ketika sudah tidak digunakan kembali itu dibuang sampahnya kemana kira-kira disposalnya nanti? Ada nggak pengolahan lagi? Siapa yang mengolahnya? Apakah TPA? Apakah pabrik? Ya, apakah pihak ketiga yang mengolahnya? Nah, ini pun tidak ada dalam tugas yang kelompok 1 ini lakukan. Kemudian yang ketiganya saya mengkonfirmasi terkait dengan masalah tadi reverse key issue ya. Kemudian apalagi ya tadi tuh strategi tentu mengikuti dari permasalahan yang di awal menjadi key isunya. Karena key isunya nggak jelas, maka strateginya juga nggak jelas penyelesaiannya. Jadi secara garis besar bahwa tugas kalian tolong diperbaiki kembali, gitu ya. Jadi kalau ibu belum bisa memberikan nilai karena ini masih dianggap salah untuk rantai pasoknya, ya. Tidak hanya bukan rantai pasok ya tadi, tapi keseluruhan dari materi yang tugas key issue rantai pasok ini salah. Jadi awali dari apa yang menjadi key isunya. Kemarin Ibu sudah memberi contoh tentang minyak. Minyak itu kan sangat melambung sekali ya, sangat melambung sekali kemarin itu, sampai sekarang melambung. Gitu ya. Nah ini posisinya tuh gimana ini? Tertimbun di mana? Apakah di distributor? Apakah di pabrik? Atau di mana ini? Karena ini akan mengganggu dari rantai pasok. Mengganggu rantai pasoknya. Nah, isu inilah yang bisa diangkat. Ya. Kemudian kalian buat rantai pasoknya. Nah, third party tadi betul ini perusahaan freight forwarding, perusahaan jasa pengiriman dan lain-lain. Nah, terus kaitannya dengan rantai pasok Anda apa? Tadi nggak ada kaitannya. Saya nggak ngelihat tuh posisinya di mana perusahaan freight forwarding. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa freight forwarding ini akan sangat membantu ketika sarden ini akan diekspor ke luar negeri, misalkan ke Belanda, kemana. Nah perusahaan menggunakan pihak ketiga, nah itu nggak ada. Jadi antara key issue, tugas, dan ini tuh seperti masing-masing kelompok ini tuh. Tidak ada benang merahnya sama sekali. Ya, kalau kalian mau nilainya ada, mohon diperbaiki. Saya tunggu minggu depan perbaikannya ya. Kalian bisa presentasi kembali. Itu mungkin ya. Oke, baik Arela dan kawan-kawan ya. Boleh di stop share. Silakan untuk kelompok 2 maju. Boleh di stop share Arela. Ada yang mau ditanyakan kelompok Arela dulu? Dengan paparan Ibu tadi? Atau mau Ibu, langsung? maaf. Ya. Bertanya, berarti kayak isunya Ya. itu tentang yang pendistribusian itu ya, kayak misalnya kalau kan waktu itu pas COVID kan itu sarden kan dibagi-bagiin ya dari pemerintah. Nah mungkin kalau itu ada kalau jadi stoknya kayak kurang gitu loh Bu, kalau misalnya dibagiin gitu apa kayak gitu apa gimana Bu? Nah ini saya bilang tadi, kalau ketika misalkan isunya ada pembagian, nah dari pembagian ini apanya yang bermasalah gitu? Apakah ternyata stoknya habis? Nah, kalau stoknya habis kan ini memang akan berpengaruh ke manufaktur ya, ke manufakturnya, ke suppliernya. Nah, ini kan mengganggu jaringan kan. Nah, ini baru boleh gitu diambil key issue ini. Ya. Tapi kalau key isunya adalah pembagiannya belum ini gitu. Pembagiannya nggak masalah pembagiannya, tapi pembagiannya ini Bu ternyata stok tiba-tiba habis. Nah, ini kan harus melihat dari suppliernya. Kenapa kok sampai habis stoknya itu? Ikannya yang tidak ada atau apanya. Nah, ini yang perlu kita amati isunya. Gitu ya. Betul tadi Anur ya. Oke.
Paham ya, Anur ya? Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya, sami-sami. Oke. Baik, silakan kelompok 2 maju. Kelompok 2 sudah siap belum? Bu, saya mau nanya deh, Bu. Ya, boleh. Saya bukan dari kelompok 2. Saya mau nanya, kan berarti tuh kayak isunya tuh harus benar-benar permasalahan di pengirimannya gitu ya, Bu. Soalnya kan kelompok saya tuh tentang ini, Bu, worker out. Nah, kita tuh udah cari-cari, dia tuh di permasalahan pengirimannya tuh nggak ada, dia sebenarnya lebih ke permasalahan ketika produksinya udah banyak nih, udah banyak, dia udah ngumpunin pesanannya, tapi kurang laku di pasaran gitu, Bu. Kalau misalnya Nah. kita kayak gitu gimana, Bu? Oke, baik. Sekali lagi, tadi kita berbicaranya bukan di pengiriman saja ya. Pengiriman itu menjadi salah satu contohnya saja. Salah satu contohnya adalah terkait permasalahan di pengiriman. Nah, sekarang berarti ini kan permasalahannya adalah di promosi ya. Promosi gitu ya. Promosinya yang tidak gencar gitu ya, mungkin saja yang menyebabkan nanti rantai pasok juga menghambat gitu ya. Jadi kaitannya kalian tidak ke marketingnya saja ya, tapi juga ada ke logistiknya. Nah, ini kalau misalkan nanti menghambat karena jadi akhirnya barang itu menumpuk di gudang karena tidak laku, nah ini juga harus menjadi isu gitu. Jadi mungkin strateginya adalah promosi gencar-gencaran, gitu ya, supaya barang itu menjadi laku. Tapi yang keduanya juga bagaimana penanganan barang di gudang ketika barang tidak laku. Ini harus bagaimana? Apalagi produknya tadi bahan makanan ya, yang ada expire date-nya. Nah ini yang perlu kita pikirkan, gitu. Jadi kalian harus luas, kan kemarin kita ruang lingkup manajemen rantai pasok itu kan sangat banyak ya. Dari mulai merancang produk, dari mulai persediaan, pengiriman, kemudian produksi, kualitas gitu ya. Itu kan semua ada kan. Kita pelajari ruang lingkupnya. Nah ini ambil sama kalian, apa yang menjadi isu besarnya gitu. Sehingga strateginya bisa diselesaikan. Kalau yang pertama tadi kan kayak masalah cacing itu kan kesehatan. Nah, kesehatan ini yang sebenarnya kurang begitu masuk untuk tugasnya. Tapi isunya itu apa yang bisa dikembangkan? Kalau isunya tadi stok berkurang gitu, sedangkan di sini permintaan banyak. Nah, ini kan menjadi isu akhirnya. Contoh aja hand sanitizer sama masker. Kan jelas ya, dulu mah nggak ada, orang nggak mau pakai gitu ya, nggak pesan gitu ya. Stok mungkin bisa menjadi menumpuk, tapi saat ketika kemarin COVID-19, kan begitu membludak ya, kita butuh malah kehabisan stok dan lain-lain. Nah, ini kan menjadi ketidakseimbangan terjadi antara supply dan demand. Ini isunya kita angkat gitu. Ya, jadi silakan tadi siapa yang bertanya tuh yang Quaker tadi boleh kalian mengatakan bahwa masalah tadi barang tidak laku. Iya, Bu. Nah, barang tidak laku ini kan otomatis harus melakukan promosi ya, gencar-gencaran ya. Oke, promosi, riset pasar. Kan kalian bisa melihat dari situ nantinya permasalahannya kan. Bisa mengembangkan strateginya. Kemudian juga penanganan barang bagi barang-barang yang tidak laku ini. Terus harus bagaimana? Nah, itu menjadi menarik nantinya. Akhirnya isu tersebut ya. Oh, oke, Bu. Coba Bu, saya catat, saya mau coba ini benar nggak? Berarti kalau logistik itu kita bisa dari merancang produk, kualitas, pengiriman, promosi, sama apa lagi tadi, Bu? Ada di slide Ibu yang pertama, di pertemuan yang pertama. Sebentar Ibu cek ya. Nah, ruang lingkup. Oke, ini ya. Ibu izin share ya. Nah,
Nih ya. Jadi kalau kita berbicaranya lingkup supply chain management, kita bisa melihat dari pengembangan produk. Kita bisa melihat permasalahan di pengadaan barang. Kita bisa melihat di perencanaan dan pengendalian produksi. Ya, distribusi sampai dengan reverse-nya pengembaliannya. Nah, ini ya, isunya mana di sini yang berkembang nih saat ini dalam rantai pasok yang kalian angkat temanya itu gitu. Ini yang saya harapkan. Oke? Ya. Ini sebenarnya waktunya sudah menunjukkan 12.41 ya. Seharusnya Ibu kan masuk 11.30 sampai 12.30 ya. 1 jam ya? Sampai 12.50, Bu. Oke, 12.50. Oke, baik, siap. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ibu izin bertanya dong. Ya, mangga. Bu, tadi saya kan dari kelompok 1 tadi yang sarden. Nah, buat third party logistiknya itu kita nggak ketemu, Bu. Buat sarden itu. Makanya, jadi kalian harus melihat dari artikelnya atau dari jurnalnya yang kalian baca. Mereka mendistribusikan barangnya itu kemana sih? Kan ke daerah-daerah tuh, ya. Kemudian juga ada juga yang mengirimnya ke luar negeri, misalkan. Ya kalian harus banyak baca jadinya. Nah, pada saat mengirimkan barang ke daerah-daerah, apakah itu menggunakan pihak ketiga kendaraannya? Atau memang menggunakan dari kendaraan pabriknya sendiri? Jadi kalian nggak bisa mengada-ngada, nggak boleh mengada-ngada. Ini harus real bahwa ini terjadi di perusahaan Sarden Maya. Sarden Maya itu bagaimana pengiriman? Contoh Coca-Cola. Coca-Cola itu tidak menggunakan pihak ketiga pengiriman barangnya. Jadi dia punya kendaraan sendiri. Jadi si pabrik ini dia punya sarana-sarana transportasi yang akan mengirimkan. Makanya dia kenapa mahal? Karena dia kendaraannya juga sendiri, mengirimnya juga sendiri. Tapi perusahaan Unilever, dia pakai pihak ketiga. Gudangnya dia simpan di pihak ketiga. Kemudian kendaraannya dia pakai pihak ketiga juga untuk pengiriman barang. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi kalau yang tadi punya Safira, penjelasan kemana, rantai pasoknya kemana, seharusnya ada keterhubungan benang merah. Ya? Iya, baik, Bu. Berarti ini ya, Bu, kalau misalkan nih, Bu, third party logistik itu misalkan buat ngirim barangnya itu pakai jasa perusahaan apa? Perlu gitu nggak, Bu? Kayak misalkan Tera Logistik. Oh, harus ada. Oh iya. Ada. Jadi dibuatkan nanti hubungannya. Mana ya? Saya ini misalkan ya. Saya izin share lagi. Nah, ini misalkan. Ini kan 12 itu perusahaan transportasi dan pergudangan. Ya. Jadi si supply chain biskuit kaleng ini ternyata dalam mengirim pabrik ke distributor, dia menyimpan barang di pihak ketiga di pergudangannya. Juga sarana transportasinya juga dia menggunakan pihak ketiga. Ya. Ini tidak spesifik namanya siapa gitu, tapi kalau kalian dapat misalkan di Agility ya atau di Tera Logistik atau di perusahaan kurir ya, kurir misalkan logistiknya ini ya, untuk pengirimannya itu menggunakan kurir kah atau menggunakan perusahaan logistik kah? Mangga silakan ditulis sama kalian. Jadi nanti ketika saya mau mengirim ke sini ini menggunakan pihak ketiga. Ketika mau mengirim ke retail juga ternyata menggunakan pihak-pihak ketiga di sini. Nah, ini kan nyambung antara yang kita buat di rantai pasok, isunya dengan nanti reverse-nya dan juga strategi ke depannya harus bagaimana. Kan harus keterkaitan nih semuanya. Kalau enggak tuh jadi tidak seimbang nanti rantai pasok ini. Ya? Paham? Iya, Bu, baik, Bu. Baik. Saya juga mau nanya yang soal reverse, Bu. Ya, gimana? Jadi itu tadi sebenarnya kelompok kami itu reverse-nya dari kaleng sardennya itu dikumpulin sama kolektor, terus di recycle, kemudian ini, Bu,
dikasih ke pabrik daur ulang kaleng. Kalau kayak gitu boleh nggak, Bu? Iya boleh silakan. Iya. Iya, sebenarnya tadi begitu, cuma kurang penjelasan aja. Iya, Iya. maaf ya, Bu. Oh jadi dari awal lagi gitu tadi Iya, tadi jelas Kak aja bingung buru-buru. Ibu juga kok reverse tapi dari ya siap. Tapi benar kan Oke ya, Bu? siap. Ya betul harusnya Oh, seperti benar. tadi. Iya Jadi betul. dari konsumen ke kolektor, terus di recycle, kemudian dikasih ke pabrik daur ulang kaleng. Nah gitu. Oh, iya. Iya itu Baik. penjelasannya. Itu baru reverse ada pengelolaan disposalnya. Tidak menjadi sampah iya. ternyata dikelola lagi gitu ya. Ya. Oke, nah itu ditulis nanti dalam laporannya. Ya, Ya. baik. Terima kasih, Bu. Oke baik. Ya baik. Jadi bukan minggu depan, ketemu lagi Ibu hari apa? Kalian? Kamis, Bu. Hari Kamis, oke hari Kamis. Hari Kamis saya kasih waktu, semua harus mempersiapkan lagi ya, betul-betul. Saya kasih waktu minimal maksimal 10 menitan ya. Jadi bisa presentasi mungkin 10 menit, pergunakan, nanti baru saya akan lihat, saya upayakan mudah-mudahan tidak lagi kesalahan ya. Tidak ada lagi yang salah. Jadi saya kasih kesempatan semuanya, kalian bisa presentasi 10 menit, 10 menit, 10 menit gitu. Ya. Mohon dipergunakan semaksimal mungkin lah untuk yang hari Kamis ya, karena ini waktunya sudah mepet. Tadi kita membahas dulu soal yang merancang jaringan rantai pasok, yang keduanya kita membahas demand management. Bukan minggu depan, hari Kamis saya harap kita mulai jam tepat waktu dan diharapkan posisinya sudah siap semua di laptop. Kalian presentasikan untuk masing-masing maksimal 10 menit ya. Gitu ya. Oke, baik. Baik, Bu. Bu, Oke. maaf izin bertanya lagi boleh? Ya, boleh. Silakan. Kalau misalkan, kan tadi kayak sarden itu kayak isunya susah ya, Bu, ya nyarinya, Bu ya? Itu boleh ganti produk nggak, Bu? Boleh, dari awal juga, kata Boleh. Ibu juga. Lebih enak dari isu. Saya milih sarden buat kayak isu ini, ketugas ini karena ngikutin supply chain management yang kemarin, karena saya juga sarden juga. Tapi kalau ganti nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Jadi kita bertolaknya dari isu dulu. Ibu bilang juga dari isu dulu, baru nanti masuk ke ini gitu, ke rantai pasoknya. Kalau kita mulai dari rantai pasoknya dulu ke isu, takutnya nanti malah nggak ada isunya juga gitu. Jadi awali dari apa yang menjadi isunya yang saat ini, baru kita lakukan pembuatan rantai pasoknya ya. Oke, baik. Baik, makasih Bu. Ya, mangga. Oke, kalau begitu kita dokumentasi saja dulu ya. Silakan. Dibantu siapa? Sania, Bu. Oke, silakan Sania. Saya foto ya, Bu. Ya. Baik, slide 1, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Sudah, Bu. Oke, baik. KM ataupun siapa, mohon ditulis di chat ya di Ibu. Kelompok 1 misalkan dari jam 10 sampai 10.20. Kelompok 2 dari jam sekian sampai ke kelompok 3. Jadi kalian bisa tepat waktu kalau udah dijadwal kayak gitu ya presentasinya. Mohon sudah dituliskan aja. Jadi Kamis tidak lambat lagi sehingga bisa presentasi semuanya ya minggu ini ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Titip ya. Oke. Terima kasih, Bu. Nuhun. Terima kasih Satya. Nuhun. Satya nuhun kumaha sia anjing nuhun wae. Badut anjing sia mana teh bocah mana anjing. Ka dieu sia cicing aing. Sakelok dah mending. Tinting daun hirup asa. Goceng lah. Gas, tinggal jalan ini. Bu cabut, Bu. Ya, parah. Salah lu udah bilangnya dah. Panggil Harusnya nama aja kalau Bangun. panggil nama aja. Tua lagi.